Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut sabda Tuhan. Pada saat ini kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan sebagai sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amos pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang. Pada waktu rumput akir mulai tumbuh, yaitu rumput akir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ia pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu menyuarakan kebenaran menjadi hal dan wajib dilakukan oleh orang-orang percaya. Walaupun memang sering sekali siapa yang menyuarakan kebenaran maka dia akan dikucilkan. Bahkan tidak jarang orang yang menyuarakan kebenaran justru mendapatkan penindasan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Amos dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Yehuda yang kala itu sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan, bahkan secara khusus para petinggi-petingginya. Maka tujuan Tuhan memanggil Amos supaya Amos senantiasa menjadi perpanjangan lidah Allah, menyampaikan hukuman, menyampaikan keadilan, dan menyampaikan pesan Allah ke tengah-tengah bangsa itu. Maka Amos yang dari Tekoa itu melakukan tugas itu dengan baik. Dia orang yang kecil, tapi dia tidak takut menyuarakan kebenaran kepada para penguasa bangsa pada saat itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Allah memberikan penglihatan kepada Amos tentang hukuman yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, umat Tuhan yang sudah melenceng dari kebenaran. Penglihatan yang pertama yang diperlihatkan oleh Tuhan yang akan Tuhan berikan hukuman kepada bangsa itu, yaitu belalang. Dikatakan dalam perikop kita, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang. Pada waktu rumput akir mulai tumbuh,
yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Kawanan belalang ini merupakan hukuman atau bencana yang akan Tuhan berikan kepada bangsa itu, di mana secara pertanian seluruh pertanian bangsa itu akan musnah. Ini mau menggambarkan bahwa bangsa itu akan menderita kelaparan nantinya oleh karena hukuman yang akan Tuhan berikan. Tapi Amos masih bermohon kepada Tuhan. Amos berdoa, Amos meminta kepada Tuhan dengan kasih yang begitu luar biasa, dengan kepedulian yang dipertunjukkan oleh Amos. Amos berkata kepada Tuhan, bagaimanakah Yakub bertahan? Bukankah ia kecil? Artinya Amos meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan jangan dulu menghukum bangsa itu. Amos masih berharap ada pertobatan bagi bangsa itu. Lalu nubuatan atau penglihatan yang sudah Allah berikan kepada Amos tentang hukuman yang akan diterima oleh bangsa itu, oleh kasih yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh Allah, maka Allah pun membatalkan hukuman itu. Lalu dalam penglihatan yang kedua, Allah juga mempertunjukkan kepada Amos api yang begitu besar yang menghabisi samudra raya, yang mematikan, akan Tuhan berikan kepada bangsa itu. Namun sekali lagi Amos berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan juga mendengarkan doa Amos. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Amos terhadap bangsa Israel atau bangsa Yehuda, sesungguhnya sudah terlebih dahulu Abraham juga pernah berdoa seperti yang dilakukan oleh Amos, di mana pada saat itu kalau kita baca dalam kitab Kejadian, di mana Abraham memohon kepada Tuhan supaya Allah jangan menghukum Sodom dan Gomora. Dan permohonan daripada Abraham didengarkan oleh Allah. Hal yang sama juga terjadi dalam kebenaran firman Tuhan ini. Permohonan Amos didengarkan oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan atau dari teks firman ini kepada kita masing-masing? Sesuai dengan tema berani menyuarakan kebenaran. Yang pertama sekali, firman ini mau mengajak kita selaku orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita diajak untuk berani menyuarakan kebenaran sebagaimana yang dipertunjukkan oleh Amos. Kita mau diajak di zaman sekarang orang-orang percaya harus berani lantang melawan ketidakadilan, menyuarakan kebenaran. Ketika Amos dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, tentu banyak tantangan dan persoalan. Apalagi pada saat itu dia mengkritik para raja. Tapi dia berani. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus berani menyuarakan kebenaran karena kita sudah menerima kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Penebusan yang kita terima melalui darah Yesus Kristus membuat kita menjadi orang yang dibenarkan. Membuat kita menjadi orang yang dikuduskan. Dan memanggil kita untuk juga menyerukan kebenaran. Apapun resikonya kita harus serukan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga mau mengajar kepada kita bagaimana orang yang berani menyuarakan kebenaran itu, dia memiliki kepedulian kepada orang lain. Apa yang dipertunjukkan oleh Amos? Sembari dia mengkritik para raja itu, tapi dia juga dalam doanya, dalam permohonannya kepada Allah, maka
dia mempertunjukkan kepedulian itu kepada sesama. Kepada orang-orang kecil yang tentu yang masih taat kepada Tuhan. Maka kita juga tentu diajak demikian Bapak Ibu. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Kita harus tetap mempedulikan sesama kita. Jangan nanti kita menyuarakan kebenaran tapi kita menindas sesama kita. Itu sama saja sebuah kebohongan. Tapi lewat firman ini, setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman, dia harus mempertunjukkan kepeduliannya kepada sesamanya. Dengan berdoa, dengan bermohon. Supaya sesama kita itu merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau melihat bagaimana kepribadian seorang Amos. Kalau kita baca dalam pasal yang pertama, di sana jelas dikatakan bahwa Amos itu seorang peternak domba dari Tekoa, yang artinya orang yang sangat kecil. Tapi kepeduliannya, imannya begitu besar. Maka kita juga harus demikian. Jangan pernah kita kecut atau tawar hati dalam menyuarakan kebenaran, dalam menyampaikan keadilan, sekalipun kita mungkin dianggap kecil. Tetaplah bersuara, tetaplah menyampaikan kebenaran, karena suara kebenaran tidak akan pernah terbendung oleh karena kekuasaan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa berani menyampaikan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.